Setan itu tadi zayyana lahum a'malahum, ya. Setan itu membuat indah amal dia. Jadi makin dosanya itu besar, makin resikonya itu besar, makin tinggi rayuan, permak, dan juga polesan yang dibuat oleh iblis. Dan Masya Allah, dan itu fakta. Ketika kita saat bicara syirik, saat bicara kufur dan bid'ah, itu reaksi mereka, reaksi orang-orang awam itu lebih keras daripada dosa-dosa yang lain. Dan pada akhirnya juga mereka itu lebih takut berzina, lebih takut mencuri daripada berbuat syirik. Padahal innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahkan disebutkan dalam firman Allah sangat visualis bagaimana Allah menggambarkan dosa dan resikonya syirik. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Barang siapa yang menyekutukan Allah, itu resiko dosa, dampaknya itu seperti terjun bebas dari langit. Hancur enggak? Pasti itu. Fatakhtafu tayru, kemudian disambar burung. Coba bayangkan terjun bebas di luar angkasa, kondisi terpatah-patah, kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihi rihu fi makanin sahih, atau patahan-patahan dari anggota tubuh itu diterpa angin, dihempaskan ke jurang yang sangat dalam. Ini merupakan visualisasi di mana Allah ingin menggambarkan betapa mengerikannya, betapa dahsyatnya konsekuensi, resiko, dampak yang ditimbulkan oleh dosa syirik. Tapi itulah manusia. Karena pengajaran, karena lemahnya pemahaman, karena sokongan daripada tokoh yang meremeh-remehkan syirik, sehingga hal-hal itu dianggap sepele, dianggap ringan. Padahal kalau kita lihat, manusia yang bertemu Allah dengan baik itu hanya mereka yang bersih dari syirik. Lihat, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan Ustadz, izin bertanya. Jika salah satu tetangga saya melakukan praktek pesugihan atau perdukunan, sampai-sampai didatangi tamu dari daerah-daerah jauh, maka apa sebaiknya yang saya lakukan, Ustadz? Ya, pertama, tidak ada yang paling baik antum lakukan adalah pendekatan untuk didakwai. Kemudian didoakan, kemudian setelah itu kita mencoba mengukur. Kalau pada akhirnya antum tinggal dekat itu madarat, antum pindah. Karena kata Rasulullah SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Yang namanya muhajir itu orang yang menjauh dari apa yang dilarang oleh Allah. Karena bisa pengaruh kepada anak istri antum. Ya, jin yang berkeliaran juga akan mengganggu kita. Lalu lalang mereka yang juga mendatangkan dosa maksiat itu menghilangkan keberkahan. Malaikat-malaikat rahmat pun menjauh. Nah, antum terusan begitu gimana? Itu ya. Itu aja saran saya, wallahu a'lam. Jazakallahu khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz dari WhatsApp. Saya hamba Allah dari Jambi. Saya dulu pernah menelan gotri atau butiran besi untuk kekebalan tubuh. Alhamdulillah sekarang saya sudah mengenal sunnah. Apakah besi tadi bisa hilang dari tubuh saya Ustadz dengan taubat? Jazakallahu khairan. Ya, pertama yang harus antum konsentrasikan adalah taubatan nasuha. Soal nanti hilang atau tidak itu nomor sekian, karena ya pastinya kalau antum makan itu pasti keluar juga sama kotoran tuh. Sudah lama keluar, cuman antum ditipu sama dukun.
seakan-akan gotrinya itu masih masuk ke dalam tubuh kita. Ada yang makan, bahkan suruh makan batu kol buntek. Ya, intinya semuanya ini adalah cara-cara dukun untuk kerjasama dengan setan, bisa menimbulkan kekuatan di dalam tubuh antum, yang itu adalah kekuatan syaitonia. Ya, itu. Jadi yang paling penting utama pertama adalah satu, mempelajari tauhid, ya, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat dengan baik. Terus kemudian i'tisam, bergantung kepada Allah, ya. Kemudian mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Terus isti'adzah, minta bantuan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga takwa di mana saja antum berada, menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membuang semuanya yang kaitannya dengan perdukunan itu. Nah, yang tidak kalah pentingnya, antum biasakan zikir kepada Allah, terutama baca bismillah, makan bismillah, minum bismillah. Insya Allah dengan cara seperti itu, pengaruh-pengaruh jin, pengaruh-pengaruh ilmu gaib, kata mereka, itu akan hilang dari tubuh kita insya Allah. Cukup. Ada pertanyaan Ustaz lewat WhatsApp Ustaz. Ya. Bagaimana pencerahannya jika untuk mengusir jin-jin yang ada di rumah kita Ustaz, karena sering mengganggu tanpa mencederai kita keluarga yang tinggal di situ Ustaz. Jadi jin tersebut sering mengganggu orang-orang di rumah Ustaz. Pertama, kita tidaklah berbuat, tidaklah sekarang makan, minum, bekerja, awali dengan bismillah. Terus kemudian yang keduanya, sering-seringlah membaca surat Al-Baqarah. Karena Rasulullah mengatakan, inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra' fihi suratul Baqarah. Kemudian yang kedua, kalau ketiga masuk, keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Kalau masuk bismillah, itu jangan lupa. Karena siapa yang membaca itu, maka dikatakan kepadanya, udita wa wuqita wa kufita. Kamu diberikan petunjuk, dicukupi, dijaga. Setan mengatakan, bagaimana kamu akan bisa menggoda, menggelincirkan orang yang dia itu diberi hidayah, dijaga dan dicukupi oleh Allah. Subhanallah, ini dahsyat. Dan kita sering membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian ketika kita tidur, usahakan jangan lupa zikir sebelum tidur. Insya Allah dengan cara itu, apalagi rumah sering digunakan untuk sholat sunnah, ya, sering digunakan untuk berzikir, akan lenyap biiznillah, ya. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Masih ada pertanyaan Ustaz? Apakah boleh kita membeli makanan di warung yang terindikasi memakai penglaris, seperti ada tulisan-tulisan tertentu digantung di dinding? Ya, hindarkan, karena kalau kita itu tahu, maka mereka itu tidak tertutup dengan cara-cara yang kotor, dengan cara-cara yang najis, melakukan itu semuanya. Ya. Coba bayangkan kalau dia sekarang ini centong dengan centong dari dukun, terus kemudian loyangnya dimasukin katok dalam atau BH, ini kan ngeri. Jadi dan juga yang keduanya ini merupakan satu sikap kita memberikan peneguhan hujah kepada mereka, ya. Dan dalam hal ini menghindar itu merupakan suatu yang bersih, ya. Wallahu a'lam. Kita terima Ustaz penelpon langsung dari pemirsa Ahsan TV. Ya, Assalamualaikum Pak. Kita terima. Assalamualaikum. Silakan Pak, langsung bertanya kepada Ustaz. Saya punya adik Pak, adik perempuan. Dan dia telah memiliki suami dan sudah punya anak 2. Ya. Jadi beberapa bulan ini rumah tangga mereka tuh terjadi masalah, ada goncangan gitu kan. Sampai itu
mungkin adik saya tidak merasa nyaman dengan perlakuan suaminya. Suaminya ini sering menuduh istrinya sendiri selingkuh gitu, Ustaz. Sampai dia tidak nyaman, dia cerita kepada saya, kepada keluarganya lah, adik saya nih. Mungkin ini cobaan kamu, saya bilang gitu kan. Allah. Sebaiknya jangan diceritain. Mungkin nanti siapa tahu ada keluarga yang sakit hati gimana coba. Saya bilang gitu. Mungkin dia lagi nggak enak aja, mungkin lagi sakit. Mungkin saya bilang gitu. Karena seringnya dia nuduh ya. Karena seringnya dituduh selingkuh itu, Ustaz. Sampai saya juga merasa tidak enak. Karena seringnya diceritain gitu-gitu, terus dituduh selingkuh. Sampai saya tanya suaminya, apa kamu punya bukti menuduh istrimu sendiri selingkuh? Oh, memang saya nggak punya bukti, Bang, katanya gitu. Ya Allah. Ya, tapi itu terus dia yang diapain? Sampai dia katanya pertanyaan. Mungkin ada gangguan jin kah atau bagaimana mungkin? Ya Pak, gitu mungkin Pak ya? Iya, Masya Allah, iya itu. Nah, sampai dari tempat kerja ya katanya dia sering memantau istri saya dari tempat kerja banget. Bagaimana caranya kamu memantau istrimu gitu? Bisa Pak, bisa diterima Ustaz. Mungkin Ustaz, mungkin ada solusi terkait hal ini Ustaz. Masya Allah. Syukuran Ustaz. Iya. Adakah pengaruh mungkin jin atau setan Ustaz mungkin? Silakan. Intinya bahwa seorang itu wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Ini semuanya adalah akibat berpaling dari kitabullah, berpaling dari sunnah Rasulullah, berpaling dari syariat Islam, menemukan berbagai macam kekuncangan, kegundahan, ya, mengalami suatu hal-hal yang sangat ekstrim. Makanya kita caranya adalah inabah wa anibu ilallah. Itu tidak ada cara yang paling terbaik. Yang pertama dengan taubatan nasuhah. Kemudian setelah itu mempelajari Islam dengan baik. Lalu dipraktekkan di dalam ibadah kepada Allah. Kita kuatkan tauhid kita, itu caranya. Makanya Allah juga mengatakan wa may ya'shu an dzikrin ya. Wa may ya'shu an dzikri fa inna nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Jadi siapa yang sekarang berpaling dari zikir kepada Allah itu akan Allah berikan satu qarin, ya, syaitan. Ya, oleh karena itu sekarang innal ladzina taqaw idza massahu ta'ifum minasyaitani tadzakkaru. Nah ini Pak yang paling penting. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika mendapatkan gangguan jin, syaitan termasuk kesurupan, tadzakkaru, maka dia berusaha untuk kembali kepada Allah. Ingat Allah, maka fa'idahu mubsirun, dia akan sadar kembali insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Yeah. Mertua saya dianggap orang pintar Ustaz. Namun lambat laun di masa tuanya, beliau sering merasa ketakutan seperti takut dibunuh, dikeroyok orang dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, apakah mertua saya itu terkena gangguan jin? Terus bagaimana agar beliau kembali tenang dan tidak ketakutan Ustaz? Jazakallahu khairan dari hamba Allah di Cikarang Ustaz. Ya ini adalah pengaruh-pengaruh ilmu dalam dia, ilmu mistik mereka, dan juga pengaruh-pengaruh kontak jin dulu. Oleh karena itu di sini caranya adalah kita suruh taubat kembali kepada Allah, meninggalkan berbagai macam perdukunannya, menguatkan keimanan tauhidnya kepada Allah,
terus meruqyah dirinya, insya Allah dengan cara itu akan hilang insya Allah. Ya, jadi dikuatkan dia kembali kepada Allah, keyakinannya kepada Allah. Ya, la haula wala quwata illa billah, hasbunallah wa ni'mal wakil, insya Allah semuanya itu akan hilang. Wallahu a'lam.